Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan publikasi, penelitian, analisis data, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di beberapa video sebelumnya, saya telah membuat serangkaian video yang membahas apa saja komponen yang harus muncul di setiap bagian naskah ilmiah. Ada video yang fokus bahasanya pada bagian pendahuluan, ada video yang fokus bahasanya memfokuskan pada bagaimana caranya menyusun hasil dan pembahasan serta komponen yang harus muncul apa saja. Kemudian ada juga video yang membahas bagaimana caranya merumuskan judul naskah yang menarik. Dan ada pula video yang membahas bagaimana caranya menyusun abstrak dari naskah ilmiah agar naskah yang kita siapkan menjadi berstandar internasional. Nah, di video selanjutnya saya juga telah menjelaskan bagaimana caranya menyusun kerangka pendahuluan. Di video tersebut saya sampaikan bahwasanya ketika kita menyusun pendahuluan sebaiknya kita menyusun kerangkanya terlebih dahulu. Kita sebaiknya tidak langsung menuliskan paragraf-paragraf, namun kita susun kerangkanya terlebih dahulu agar pendahuluan kita memiliki alur berpikir yang baik, runtut, dan komponen-komponen pendahuluan dapat muncul di pendahuluan yang kita susun tersebut. Nah, pada video kali ini mari kita lanjutkan bahasan tersebut. Di video sebelumnya kita telah membuat kerangka pendahuluan dan di video kali ini mari kita bahas bagaimana selanjutnya apa langkah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan atau menyusun kerangka pendahuluan. Oke, biasanya ketika saya menyusun naskah ilmiah, saya menyiapkan satu folder khusus untuk satu naskah ilmiah tersebut. Misalkan, saya akan menyusun naskah ilmiah yang mengkaji pengaruh PBL dan TPS terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Ini contohnya kebetulan yang saya angkat adalah penelitian pendidikan ya. PBL TPS ini sendiri merupakan model pembelajaran bagi kalian yang berada di dunia pendidikan. Insya Allah paham apa itu PBL TPS dan berpikir kritis. Namun bagi kalian yang bukan dari dunia pendidikan tidak masalah karena ini hanya contoh saja. Oke, kemudian setelah saya menyiapkan folder semacam ini, kemudian di folder tersebut akan saya isi beberapa file. File pertama adalah file kerangka naskah. Kerangka naskah sendiri ini sebetulnya sudah kita susun bersama di video sebelumnya, di video yang membahas bagaimana caranya menyusun kerangka pendahuluan. Ini merupakan hasil akhir dari video tersebut. Jadinya kalimat-kalimat ini bisa Anda temukan di video tadi. Bagi Anda yang belum paham bagaimana caranya menyusun kerangka seperti ini, silakan melihat video tersebut terlebih dahulu. Dan di video tersebut saya jelaskan bahwasannya kita perlu menyusun kerangka ini terlebih dahulu agar pendahuluan kita menjadi lebih baik. Dan kerangka ini sebetulnya merupakan kumpulan ide pokok dari pendahuluan yang akan kita susun. Jadinya kalimat pertama ini akan berkembang menjadi paragraf pertama, kalimat kedua ini akan berkembang menjadi paragraf kedua, dan seterusnya. Lalu langkah apa yang selanjutnya perlu kita lakukan setelah kita menyiapkan kerangka seperti ini? Langkah selanjutnya adalah kita kembali ke Windows Explorer, kita kembali ke folder tadi, kemudian di dalam folder ini kita buat folder baru lagi. Ya, klik kanan, kemudian new folder. Nah, di folder ini kita beri nama referensi. Nah, di dalam folder inilah nanti akan dimasukkan kumpulan referensi yang mendukung penyusunan pendahuluan kita. Oke. Dan di dalam folder referensi ini kita masih perlu membagi lagi menjadi beberapa folder. Saya perkecil tampilan folder saya agar bisa terbagi layarnya. Kemudian kerangkanya juga saya perkecil. Nah, ini kan ada beberapa ide pokok. Kita perlu mencari referensi-referensi yang mendukung seluruh ide pokok ini. Ada kalanya satu folder akan mewakili beberapa ide pokok. Ada kalanya juga satu folder hanya mewakili satu ide pokok. Dan ada kalanya juga satu ide pokok nanti akan menghasilkan lebih dari satu folder.
Tergantung dari keluasan referensi yang akan kita cari yang akan mendukung setiap ide pokok ini. Misalkan ini, ide pokok pertama, kedua, ketiga, dan keempat, ataupun hingga kelima, ini sebetulnya sampai keempat lah. 1 sampai 4 ini sebetulnya cukup satu folder saja. Kita beri nama, misalkan ini, pertama kita buat folder, new folder, 1. Langsung kita tulis saja keterampilan berpikir kritis. Jadinya di folder ini nanti akan berisikan berbagai referensi ilmiah yang membahas keterampilan berpikir kritis. Nah, referensi tersebut mungkin nanti ada berkaitan dengan pentingnya keterampilan berpikir kritis. Ada mungkin referensi yang berkaitan dengan kriteria siswa yang berpikir kritisnya baik. Ada folder yang melaporkan rendahnya keterampilan berpikir kritis siswa di berbagai negara. Ada nanti referensi yang membahas penyebab rendahnya keterampilan berpikir kritis tersebut atau faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berpikir kritis. Begitu ya, jadinya kita buat folder seperti ini. Kemudian kita buat folder kedua. Nah, folder kedua ini berkaitan dengan ide pokok nomor 5 dan nomor 6. Saya perkecil terlebih dahulu. 5 karakteristik pembelajaran, 6 pengaruh pembelajaran kooperatif atau inovatif. Sehingga di sini kita new, kemudian folder nomor 2 pembelajaran untuk meningkatkan KBK. Misalkan seperti ini. Terserah ya penamaannya, yang penting dapat mewakili isi dari ide pokok yang ada di kerangka kita. Kemudian di sini keterbatasan penelitian pengaruh PBL dan TPS pembelajaran IPA. Nah, ini bisa saja kita buat 2 folder. Folder pertama adalah penelitian atau pengaruh PBL di pembelajaran IPA. Atau gini aja. Kemudian folder keempat, pengaruh TPS-nya di pembelajaran. Nah, seperti ini. Nah, keterbatasan penelitian, yaitu di pokok ke-8, ini nanti akan terwakili dari referensi-referensi yang dikumpulkan dari folder nomor 3 dan folder nomor 4. Sedangkan ide pokok nomor 9 ini kita tidak perlu membuat folder khusus. Kenapa? Karena ketika kita menyampaikan urgensi dari penelitian kita, biasanya kita tidak perlu memberikan referensi. Karena kita akan memainkan kalimat yang berisikan opini atau pendapat kita sehingga meyakinkan pembaca, reviewer, ataupun editor bahwasanya naskah yang kita susun ini penting. Penelitian yang kita lakukan ini urgent. Begitu ya. Jadinya berdasarkan langkah yang telah kita lakukan tadi, penelitian keterampilan berpikir kritis siswa SMP yang mengikuti pembelajaran IPA dengan kombinasi model PBL dan TPS, kerangkanya seperti ini, kita dapat menyusun 4 folder semacam ini. Lalu langkah selanjutnya apa? Sekarang waktunya kita mencari referensi-referensi yang sesuai dengan penamaan folder tadi. Oke, jadinya sekarang kita hubungkan terlebih dahulu ke internet. Kebetulan saya tethering dari HP ini ya. Nah, setelah kita menyambungkan ke internet, mari kita buka internet kita. Kita buka aplikasi yang dapat mengakses internet. Misalkan saya ini menggunakan Mozilla. Oke, setelah kita membuka Mozilla atau aplikasi lainnya, lalu kita buka atau kita akses Google. Kita ketikkan google.com. Kemudian sekarang kita masukkan keyword atau kata kunci untuk mencari referensi yang kemudian nanti akan kita masukkan ke folder-folder ini. Oke. Misalkan ini ya, folder pertama kan berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis. Langsung saja kita tuliskan critical thinking skills. Nah, sebelum saya lanjutkan, sebetulnya ada video ya, video khusus di konten saya yang telah membahas bagaimana caranya mengoptimasi penggunaan Google
agar kita dapat memanen ratusan atau bahkan ribuan referensi ilmiah. Dan salah satu tips yang saya sampaikan di video tersebut adalah kita menggunakan keyword bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan menggunakan bahasa Inggris, insya Allah referensi yang kita dapat menjadi jauh lebih banyak lagi bila dibandingkan hanya dengan menggunakan kata kunci bahasa Indonesia. Apalagi kalau kita menyusun naskahnya dengan tujuan untuk publikasi ke jurnal. Biasanya editor atau reviewer itu meminta referensi yang bereputasi, yang juga memiliki kekuatan ilmiah yang kuat. Kalau referensi yang kita cari hanya sebatas referensi bahasa Indonesia, maka referensi kita lemah. Begitu juga dalam menyusun skripsi. Sebaiknya kita mulai belajar, adik-adik mulai belajar mencari beberapa referensi yang berbahasa Inggris agar skripsinya juga menjadi lebih berkualitas. Nah, kembali ke sini, critical thinking skill. Kemudian saya tambahkan science direct. Loh, kenapa kok saya tambahkan science direct? Nah, ini jawabannya ada di video yang membahas tentang Google. Silakan nanti dibuka. Kenapa saya harus menambahkan science direct? Nah, ini langsung muncul banyak artikel yang membahas critical thinking skill. Ini tinggal saya download saja. Ini tinggal dibuka-buka saja. Ya, klik kanan, open link new tab, kemudian kayak ini ya. Klik kanan, open link in new tab. Kemudian kita tunggu. Ini nanti kita bisa download semuanya. Yang depannya ada send direct-nya. Kalau kurang bisa kita ubah menjadi MDPI misalkan. Loh, kenapa kok MDPI? Jawabannya sama. Di video sebelumnya sudah saya sampaikan. Atau kalau ingin lebih umum lagi, kita ubah menjadi file type PDF. Atau kita gunakan kata bantuan yang lain. Hindawi misalkan. Oke, nanti silakan belajar bagaimana cara optimasi Google. Atau biasanya kita ingin mencari referensi yang dibatasi. Kapan publikasinya? Misalkan 10 tahun terakhir. Karena biasanya editor atau reviewer ataupun dosen pembimbing itu meminta naskah kita itu referensinya tidak terlalu lampau. Tidak di atas 10 tahun terbitnya. Sehingga perlu kita ubah. Cara mengubahnya bagaimana? Nah, nanti silakan juga buka di video tentang Google. Sudah saya beritahu caranya. Oke, sehingga di sini ada ya banyak. Misalkan saya hanya mendownload 4 saja. Sebetulnya di sini ada banyak, nanti silakan di-download sendiri. Di sini yang saya contohkan hanya mendownload 4. Oke, download full text in PDF, kita klik kiri. Kemudian kita pilih download this article. Begitu juga yang lainnya. Nah, ini kan tidak bisa di-download ini. Ini membayar ini. Bagaimana caranya kalau kita mendapatkan referensi yang bagus namun berbayar? Nah, ini nanti akan saya bahas di video lain. Bagaimana caranya kita masih dapat memperoleh informasi penting, kita masih dapat merujuk naskah tersebut tanpa perlu membayar. Nanti kita bahas di video lainnya. Ya, nanti itu kita tutup terlebih dahulu. Kita download yang gratisan terlebih dahulu saja. Oke, kita tunggu sebentar karena saya menggunakan tethering dari HP jadinya agak lambat. Biasanya saya kalau berburu referensi itu di kampus saya di UMM itu wifi-nya kencang, jadinya saya dengan mudah memperoleh ratusan referensi ilmiah dalam hitungan menit saja. Nah, kalau sudah sini kita pilih download file. Kemudian kita pilih save file. Ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan ya di video yang lain cara mendownloadnya. Kemudian ini kita tunggu juga sebentar. Prinsipnya adalah di langkah ini kita mengumpulkan referensi ilmiah yang sesuai dengan penamaan folder yang kita buat tadi. Setelah
referensi-referensi tersebut kita kumpulkan, nanti kita masukkan ke folder yang sudah kita siapkan tadi. Biasanya saya ya ketika mencari referensi dengan topik yang umum seperti critical thinking ini bisa mencapai puluhan nanti isi foldernya. Namun kalau variabelnya atau kata kuncinya atau bahasanya lebih sempit, misalkan retensi, bisa saja hanya 4, 5, atau 6 referensi. Jadinya tergantung seberapa umum, seberapa sering variabel tersebut dikaji atau diteliti. Oke, misalkan kita telah mendownload beberapa ya. Lalu selanjutnya adalah kita membuka folder tempat file ini terdownload. Oke, saya tambah lagi dahulu. Misalkan 3 saja ya, untuk mempersingkat waktu. Nah, ini saya sudah mendownload 3 file, 3 referensi yang membahas critical thinking skill, keterampilan berpikir kritis. Kemudian saya buka folder tempat file tersebut terdownload atau terunduh. Di komputer ini kebetulan file-file yang terdownload dari Mozilla akan langsung tersimpan otomatis di local disk C dan di folder downloads. Nah, ini kemudian kita blok ya. Ini kan 3, ini merupakan 3 file yang kita dapatkan dari langkah sebelumnya. Setelah kita blok ketiganya, kemudian kita klik kanan, kita pilih cut. Cut kita klik kiri. Kemudian kita kembali ke kumpulan folder referensi ini. Kita pilih folder yang pertama. Kemudian kita klik kanan, kemudian paste atau paste. Sehingga referensi tersebut berkumpul di folder ini. Nah, ini nanti bisa sampai puluhan atau mungkin bisa mencapai 50 mungkin ya. Begitu caranya. Ini kita kumpulkan semuanya, kita masukkan ke satu folder yang sama. Begitu. Dan ini bisa kita permainkan ya kata kuncinya. Nanti bisa ditambah the urgency of critical thinking skill, the importance of critical thinking skill, the criteria of student with high critical thinker gitu misalkan ya. Ini bisa diubah-ubah. Jadinya tidak hanya selalu menggunakan satu kata kunci saja. Apalagi ketika nanti kita mencari ternyata hasilnya sedikit. Itu nanti bisa kita ubah-ubah. Mungkin di video lainnya akan saya bahas bagaimana caranya mengubah-ubah kata kunci. Oke. Demikian penjelasan saya di video kali ini. Sampai sini terlebih dahulu ya. Di video selanjutnya akan saya bahas langkah selanjutnya. Setelah kita mengumpulkan referensi-referensi dan memasukkannya ke folder-folder yang telah kita siapkan tadi, apa langkah selanjutnya? Apa langkah yang perlu kita lakukan agar pendahuluan kita dapat tersusun dengan baik? Akan saya bahas di video berikutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.